adalah layanan kotak suara. Untuk meninggalkan pesan, tekan tanda bintang. Halo nak, kamu apa kabar? Semoga baik-baik di sana ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan selalu jaga jarak. Pokoknya selalu ingat pesan ibu ya. Pesan ibu dipersembahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ingat selalu pesan ibu. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Kita dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali acara Radio Nongkrong Bareng hadir di tengah Anda bersama saya Kak Novi di sini. Semoga semua orang tetap cantik, tetap semangat, dan yang paling penting orang bijak mengatakan don't worry, be happy. Karena happy itu, rasa happy itu membuat imunitas tubuh kita semakin bagus. Baik, saya seperti biasa langsung mencolek kasen yang ada di Hong Kong untuk Rabu malam 19 Januari ya, tanggal 19 Januari minggu ketiga. Langsung saja, selamat malam Kasen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kanovi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam juga para pendengar Nongkrong Bareng. Ya, senang sekali ya, ini udah minggu ketiga ya di tahun baru. Masih tahun baru nih kita nih perayaannya nih ya. Karena baru di bulan Januari kan Ovi. Masih panjang lagi ya, masih panjang lagi. Nah, suasana di Hong Kong ini ya nggak, aduh, kita semi lockdown nih. Jadi jam 6 tuh udah nggak boleh makan lagi di restoran. Jadi harus take away ya. Nah, jadi kalau udah jam 5 udah sore, udah sepi kan Ovi di jalanan. Ya nggak? Nah, jadi itu teman-teman semua semoga sehat-sehat selalu ya. Jaga jarak ya, pakai alkohol, masker paling penting ya, seperti tadi tuh. Ya, iklan masker dari dari PPKM apa dari belakangnya tuh beritanya Satgas ya, Satgas. Ya, para pendengar seperti biasa ya, minggu ketiga kita hadir dari KJRI Hong Kong ya, ada Pak Agung Konsul Polri ya dari KJRI Hong Kong, dan juga selamat malam Mama Mia ya. Apa kabar Mama Mia ya? Kita malam Kak, alhamdulillah kabar baik, semoga semua sehat. Dari saya juga teman-teman pendengar Radio Nongkrong Bareng, semoga semua sehat-sehat selalu. Ya. Dan Pak Agung, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam Kak Sam, Kak Novi, dan Mama Mia. Alhamdulillah kabar baik. Semoga semua pendengar juga dalam keadaan yang sama. Amin. Amin. Masih suasana tahun baru Pak Agung ya. Saya mengucapkan selamat menyambut tahun 2022.
Semoga segala sesuatu tahun 2022 ini semakin baik, Pak Agung. Itu harapan kita ya, Pak Agung ya. Sama-sama Kak Novi, amin. Amin ya. Kita ketemu waktu udah setahun lalu berarti ya, Pak Agung. Iya, tahun lalu betul. Waktu itu masih ada kesibukan tentang bagaimana buruh migran kita harus katanya punya surat dari wali, dari segala macam ya, kan akhirnya tuntas. Iya kan? Itu tahun lalu. Iya. Iya, Pak Agung. Jadi itu akhirnya gimana, Pak Agung? Dia nggak baca berita Indonesia gitu, Pak. Penasaran juga yang di sini. Sepertinya malam ini temanya sudah pindah ke tema yang lain. Sudah, kalau mau mengikuti berita tentang itu, mungkin Mama Mia bisa cek di sosial media KJRI Hongkong. Sudah clear and loud and clear. Iya. Oh, Makanya aku baca koran. alhamdulillah kalau udah clear semua. Baca koran. Ya, kadang-kadang nggak penuh, Kak, berita Indonesia juga di Facebooknya. Jangan baca Facebook. Saya kasih korannya nanti, ya. Betul. dikirim. Ada. Nggak usah. Saya kirim lewat WA aja nanti ya. Jadi di Jakarta hujan, banjir ternyata ya, kalau kita banjir itu di beberapa daerah ya, pendengar ngobrol bareng dan Pak Agung serta Mama Mia Kasem itu apa namanya, kendaraan cuman kita macet. Jadi kita kalau di perjalanan kita dengar TMC ya, Traffic Management Center yang ada di Polda Metro Jaya itu berhubungan dengan radio-radio memberikan reportase misalnya tentang arus balik atau arus dari bandara menuju ke simpang Cililitan dan sebaliknya itu berpahak. Artinya pada saat Suaranya rame ya? Suara siapa? Kak, di sini tempat saya. Kayaknya rame sekali loh. Oh ya udah. Ya. Udah mutasi ke atas saya. Kelihatan itu nih. Pamer paha padat merayap tanpa harapan. Pamer paha padat merayap tanpa alasan. Tanpa harapan. Oh, tanpa harapan. Terus gimana itu artinya, gimana, Kak? Ya artinya ya sudah, kita nunggu pasrah aja apa yang akan terjadi di depan. Tapi di sini arti yang saya maksud, tugas Polantas itu hujan, banjir, dan terik panas pun mereka terus memberikan informasi karena ini kebutuhan masyarakat. Kalau saya ingat Pak Agung yang lalu mengatakan bahwa polisi ini adalah tugasnya untuk supaya stabilitas, menjaga lingkungan kondusif ya Pak ya. Iya, betul. Iya. Bagaimana dengan di Hongkong Pak? Di belakangan ini apa yang sedang menjadi satu perhatian khusus mungkin atau secara umum apa yang terjadi di Hongkong? Silakan Pak. Ya betul, Kak Novi, Mama Mia dan GSM. Jadi situasi saat ini kalau di Hongkong memang pandemik yang menjadi concern kita semua ya. Namun di luar itu di kalangan warga tentunya juga setiap hari masih ada beberapa pengaduan dan juga laporan yang ditujukan kepada KJRI. Salah satu yang menjadi atensi kita adalah masih adanya teman-teman PMI yang menjadi korban atau dugaan korban penipuan online. Ini sebenarnya sangat-sangat disayangkan karena ini sudah berapa kali masalah ini kita bahas, masalah ini kita sosialisasikan, kita share ke komunitas-komunitas, kelompok-kelompok pekerja migran, beberapa webinar series, dan juga langsung kunjungan-kunjungan outreach ke komunitas PMI, kita sampaikan hal ini. Namun tetap masih ada PMI yang menjadi korban, mungkin dikarenakan mereka kurang informasi atau kurang mendapatkan informasi
yang tepat akan hal tersebut. Kalau kita berbicara tentang penipuan online ini sebenarnya modusnya itu sangat sederhana sekali, Kak Novi, sangat sederhana. Dan saya rasa teman-teman PMI semuanya pernah mengalami hal ini atau paling tidak menerima SMS ataupun WA nyasar. Yang sebenarnya ini seperti apa namanya blast message ya. Blast message itu pesannya dikirimkan secara acak kepada siapa aja. Nah, pada siapa aja. Nah, nanti yang menanggapi itu biasanya menjadi potensial korban. Biasanya orang-orang yang menanggapi ini tentunya satu dalam kondisi yang kurang stabil. Kedua kemungkinan sedang dalam kondisi yang tidak terlalu sibuk atau bisa dibilang kesepian. Yang ketiga ya mungkin sedang mengharapkan datangnya pesan dari seseorang dan datanglah blast message ini. Nah, inilah kondisi-kondisi yang menyebabkan mereka itu menjadi potensial korban. Begitu, Kak Novi. Jadi yang kesepian, kemudian yang lagi nunggu kabar, ini rentan Pak ya. Jadi sangat rentan terkena modus-modus penipuan yang menurut Pak Agung itu sangat sederhana. Kalau model Mama Mia nggak pernah sepi, nggak mungkin kena tipu dia. Itu kemungkinan sangat kecil sekali. Kadang-kadang gini Pak, kadang-kadang mereka itu juga mengharapkan janji-janji yang mulu gitu, yang dapat berlebihan, yang dengan mudah katanya gitu kan. Jadi mereka itu cepat sekali tertipu seperti itu gitu. Betul. Kalau itu masuk dalam kategori yang tadi, kondisi kesepian tadi. Karena kesepian ini biasanya teman-teman yang kurang begitu paham menggunakan teknologi atau sosial media, ini coba berkenalan dengan orang-orang dari pertemanan sosial media. Nah, perkenalan, mencari teman di platform-platform sosial media ini sangat-sangat berbahaya. Terutama kalau di Hongkong itu Facebook ya, Kak Novi. Di Hongkong itu Facebook yang sering diulang. Nah, teman-teman yang didapat dari platform sosial media Facebook ini sangat berbahaya sebenarnya, sangat-sangat berbahaya. Karena mereka ini adalah memang pelaku yang terlatih untuk memanipulasi para calon korbannya. Ada calon korban yang tadi saya sebutkan, kesepian atau butuh teman tadi, mereka paling bisa masuk karena mereka tahu memperlakukan bagaimana calon korban ini agar menjadi simpatik terhadap pelaku. Pertama mereka akan istilahnya bagaimana mendapatkan simpatiknya, mendapatkan hatinya. Tidak langsung ke penipuan uangnya atau jumlah angka uangnya, namun lebih kepada bagaimana menjalin pertemanan palsu. Bagaimana yang bisa tertarik mereka, yang bisa ini. Jadi akhirnya karena kesepian, jadi gampang sekali terlena oleh rayuan-rayuan yang tidak bertanggung jawab. Iya, Mama Mia ini bukan pernah jadi korban ya, karena kok tahu banget ini. Jadi korban tidak pernah Pak. Setelah ini siapa yang berani? Alhamdulillah. Jadi saya lanjutkan. Setelah mereka mendapatkan simpatiknya calon korban, berikutnya kemungkinan si pelaku ini biasanya akan mengutarakan alibinya, misalkan, keluarga saya sakit, saya saat ini sedang sibuk, saya nggak bisa menghubungi kamu dalam beberapa minggu ke depan. Pasti yang di calon korban pasti menanyakan sakit apa, kenapa, dan sebagainya. Karena kan sudah ada ikatan, merasa ada ikatan mereka. Ikatan batin, meskipun palsu ya. Terus nanti si pelaku ini akan istilahnya mengeluh, atau saya lagi butuh uang dan sebagainya, tapi tidak banyak, rekening saya mungkin belum bisa dicairkan dan sebagainya karena harus nunggu misalkan approval dan sebagainya. Pokoknya ngomong apapun yang intinya bahwa si calon korban ini akan kasihan dan mengatakan akan meminjamkan uangnya. Memang jumlahnya sedikit ya, pertama-tama selalu jumlahnya sedikit, mungkin hanya 1 juta, 2 juta. Lama-lama jumlahnya akan meningkat seiring dengan tipu muslihat berikutnya. Jadi
calon pelaku ini sangat pandai sekali memanipulasi calon korbannya dengan alasan apapun, dengan kata-kata, dengan rayuan, bahkan mereka dengan sumpah serapah atau bahkan menyebut nama-nama Tuhannya, karena mereka penipu ya. Jangankan menyebut nama orang, menyebut nama Tuhannya pun mereka akan berani. Nah, inilah salah satu modus yang mereka gunakan. Ya, kenapa para korban ini kok mau Gasan? Karena biasanya ya seperti yang Mama Mia sampaikan tadi, mereka memikat hatinya dan dijanjikan bermacam-macam, misalkan janji untuk dipacari, dikawinin, atau istilahnya menjalin masa depan bersama dan sebagainya lah. Makanya begitu sudah kena hatinya, ya apapun saya rasa akan diberikan. Begitu salah satu modusnya, Kak Novi. Ya, saya sendiri kan ini dalam kategori orang yang kesepian. Nah, Pak Agung Wahyudi, ya saya sini menyatakan jujur aja bahwa saya orang kesepian. Saya pernah dapat email, ya saya kenalan lewat Facebook, dan ternyata cewek dia ini bilang dia ini tertarik untuk datang ke Indonesia karena dia suka dengan Indonesia. Ya, terus mulainya awalnya di situ tuh. Terus besoknya saya buka lagi dari email karena saya pikir lumayan daripada kesepian ada teman kan, dan ini dia ngaku dari Kanada. Oke. Terus saya sempat cerita ke teman, waduh bos saya ketemu rezeki nongkrong ya Novi ya. Jadi nongkrong dia mau ke Indonesia. Besoknya saya buka email, dia bilang apa kabar dan lain sebagainya. Pokoknya seolah-olah dia ingin dia penuh simpati dengan keadaannya. Dan saya mulai juga terbuka. Iya. Agung, saya cerita keadaan saya, perceraian saya dan begini begitu. Ini makanya kita kayaknya cocok, dia bilang begitu kan. Terus di situ dia tambahin lagi, di bawahnya ada additionalnya, ada tambahan bahwa sebenarnya dia juga berpikir dari harta bekas suaminya itu ingin dibawa ke Indonesia. Masuk barang itu. Belum disebutkan, angkanya belum disebutkan, tapi saya sudah terpikat. Selanjutnya Selesai email situ, besoknya lagi begitu banget saya langsung inget dia. Saya buka email, waktu itu belum di handphone. ya. Saya buka di email kantor. Saya buka email kantor, muncul lagi dia, apa kabar dan begini-begini, bagaimana dengan kelanjutannya di Jakarta, bagaimana. Dia bilang nggak suka di Jakarta, saya lebih suka di daerah. Di mana sih daerah yang enak untuk kita hidup bersama? Sangat mendalam ya sudah. Melayang kita ya Pak. Waduh, kita cari mana nih yang enak, Wonosobo apa daerah Kalimantan atau di mana? Daerah Salatiga. Apa ya? Daerah Salatiga itu enak ya nanti. Iya. Jadi itu Pak Agung. Jadi mereka itu demikian pintar mencari kelemahan kita, di mana kita dia masuk secara psikologis kita dalam keadaan rentan, lemah, ditambah-tambahin, apalagi diiming-imingi dengan dia punya warisan. Akhirnya dia bilang, kalaupun kita nanti pindah ke daerah, bagaimana dengan uang saya yang saat ini ada di sebuah bank? Dia bilang gitu. Dan jumlahnya saya khawatir karena ini banyak, dia bilang begitu. Saya pikir aja banyaknya berapa, ya kan? Itu Pak Agung. Itu hampir 1 miliar, 10 miliar antara itu kalau dirupiahkan. Tentunya disertai dengan sertifikat ya. Iya Pak Agung, betul. Luar biasa, hati-hati nih ya pendengar radio nongkrong bareng, ini modus-modus seperti ini saya pun pernah mengalami, terus terang. Apalagi tadi kalau dari sisi dia masuk melalui kita orang yang kesepian, yang tadi ada 3 kategori. Jadi pada akhirnya, ya kan, saya persingkat aja, saya bilang saya sudah mulai mencium ini kayaknya money laundry atau saya bilang saya nggak punya apa-apa, saya seorang pria pekerja biasa, saya nggak punya apa-apa. Dia bilang dan ngeri, ya kan.
kita akan bangun bersama. Makanya tolong dipikirkan uang yang 10 miliar ini gitu kan. Oke, saya bilang. Setelah itu saya bilang ini nggak benar nih. Mulai tercium, saya punya insting ini nggak benar gitu ya. Saya bilang sorry deh, kita masalah ini saya nggak bisa tangani, kayaknya kita berteman biasa aja. Nah di email berikutnya itu kelompoknya Pak yang muncul dari orang-orang Afrika. Bentuknya ancaman. Saya tahu email kamu, saya tahu kamu, saya akan hubungi kepolisian Republik Indonesia bahwa kamu terjerat money laundry. Terus kita stres Pak ya, diancam seperti itu. Tapi saya pikir kok tiba-tiba ke money laundry, uangnya nggak ada, ya. Saya bilang dengan kasarnya, go to hell bullshit, saya bilang gitu. Itu sampai di situ. Padahal Ranovi kejadian begitu tuh udah lama sekali loh, udah banyak sekali begitu. Kadang-kadang dia bilang saya anak-anak yatim lah, adik saya berapa, ada punya akun nggak, ada punya rekening nggak, dipinjemin ini. Itu udah lama sekali nggak terjadi, banyak sekali begitu. Iya. Karena itu kita prihatin ya Pak Abi juga sudah melakukan banyak sosialisasi, banyak himbauan. Ya. Masih kalau Pak. Masih, jadi contoh yang disampaikan Kak Novi tadi itu masuk dalam kategori romance scam ya. Romance scam. Jadi mereka atau pelaku ini masuk dari sisi-sisi yang humanis calon korbannya, ya, mencoba untuk dibuat perikatan palsu, hubungan palsu, dan ujung-ujungnya nanti si korban ini akan terenyuh atau istilahnya simpatik dan mengeluarkan uang. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan Kak Novi tadi, kelanjutannya kalau saya bisa perkirakan seperti ini Kak Novi ya. Jadi kalau sebelum ada ancaman seandainya Kak Novi itu masuk, pelaku ini akan mengirimkan beberapa dokumen palsu yang di-create oleh kelompok mereka, yang mungkin berisi salah satunya sertifikat, rekening koran, catatan dari bank, macam-macam. Pokoknya intinya itu membuat bagaimana korban percaya. Nah, setelah itu, seandainya Kak Novi itu percaya, mereka akan mentransfer. Ketika mereka sudah minta ke rekeningnya Kak Novi, mereka pura-pura mentransfer. Nah, mereka nanti akan kirimkan bukti transfernya. Bukti transfer ini mudah untuk diedit. Misalkan mereka bisa transfer via ATM, nanti diedit namanya. Atau transfer by online, nanti namanya diedit. Nah, begitu mereka ada transfer ini, kirim Kak Novi dengan WA kan. Kak Novi kan mungkin percaya dan tidak percaya. Mereka tidak penting itu. Nanti begitu Kak Novi bilang, oh iya, nanti saya cek. Misalkan saya cek account saya, setelah dicek kok nggak ada yang masuk, mereka akan bilang seperti ini, oh ternyata butuh biaya sekian untuk bisa melepaskan uang ini. Nah nanti Kak Novi mulai mengeluarkan uang untuk biaya-biaya itu. Biaya-biaya nggak terlalu besar, tetapi itu akan berurutan terus sampai terakhir nanti mereka mungkin ada biaya tax lah, pajak lah, biaya dari jasa pengiriman uang lah. Nah, ketika ini sudah berlangsung dan merasa Kak Novi itu sudah habis banyak, mungkin Kak Novi akan lelah dan memutuskan stop, saya nggak mau lagi, udah nggak mau banyak. Nah, di sini akan muncul lagi ancaman seperti tadi, akan muncul ancaman orang-orang yang mengaku polisi atau mengaku dari Interpol yang akan menuduh Kak Novi jaringan daripada si pengirim uang palsu yang merupakan komplotan mereka itu. Ini salah satu modusnya. Dan ini ada juga korbannya di sini. Nah, saya akan ceritakan lagi ke modus yang lain Kak Novi. Ini sebenarnya sangat simpel dan berulang-ulang. Adalah modus menerima hadiah dari sebuah bank. Misalnya begitu. Dari bank.
Betul Kak Nah, Mia. BMP 2 TKI lah, dari dokter lah. Betul. Jadi mereka menerima WA atau pesan via SMS yang kira-kira narasinya seperti ini. Selamat nomor Anda telah terpilih untuk menjadi pemenang undian Bank BRI dalam rangka ulang tahun BRI, misalkan begitu, Pak. Jumlahnya sekian ribu. Nah, bagi teman-teman PMI yang kurang gaul, kurang informasi, tidak pernah nanya kanan kiri, tidak pernah berkonsultasi dengan rekan-rekannya, mungkin akan sedikit percaya, memang mereka akan berhenti dulu berpikir, apa benar ya ini? Mereka berhenti sejenak, akal sehatnya sedikit berpikir. Namun karena mereka malas dan bertanya kepada pihak-pihak yang kompeten, mereka biasanya mendapatkan lagi. Sekali lagi Anda mendapatkan ini kan. Untuk mengecek kebenaran ini silahkan Anda menghubungi ke nomor sekian. Nomor ini adalah customer service Bank BNI Hongkong atas nama bla bla bla. Mereka nyebut nama, Pak. Dan mereka menyebut nama petugas BNI, memang betul namanya di sini namanya si A si B. Namanya betul, tetapi nomor itu belum betul. Dan nomor itu adalah nomor teman daripada pelaku. Nah, ketika mereka sudah mulai masuk menghubungi nomor daripada teman pelaku ini yang diperkirakan adalah orang yang dari Bank BNI, di sini mulai masuk skemnya, Pak, skema penipuannya. Nanti mereka akan dimintakan dulu identitas penerimanya, selanjutnya mereka akan diminta untuk misalkan mengirimkan rekeningnya, selanjutnya mereka diminta untuk mengirimkan Hongkong ID-nya, dan selanjutnya mereka juga akan meminta mengirimkan biaya, misalkan, oh ini ada biaya, misalkan sekitar 500 Hongkong dolar, dan itu jumlahnya kan tidak besar. 500 Hongkong dolar mereka senang saja mengirim. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah awal mula untuk transfer biaya-biaya yang tidak masuk akal berikutnya. Itu Kak Novi. Iya. Pak Agung, belakangan ini ada berdasarkan sumber-sumber dari pengaduan atau apa, Pak? Ingin membahas masalah deception atau penipuan ini lebih dalam, begitu, Pak? Berdasarkan ada orang korban yang mengadu atau bagaimana, Pak? Tadi saya sudah sampaikan Kak Novi, banyak sekali platform yang kita gunakan. Kami di KJRI itu ada nomor pengaduan ya. Dan ada nomor pengaduan, terus kami juga setiap minggu atau setiap hari juga menerima pengaduan di ruang pengaduan layanan terpadu KJRI Hongkong. Itu kita juga terima. Ya, selain itu juga nomor saya ini kan nomor publik, Pak. Nomor saya itu bahkan Mbak Mia mungkin masih nyimpen nomor saya. Semua mungkin bagian besar PMI mempunyai nomor saya. Jadi kalau mereka konsultasinya ke nomor saya, saya masih kontak Pak Agung kalau menanyakan sesuatu. Nah, makanya makanya mereka juga bisa menanyakan konsultasi ke nomor saya, Pak Novi. Sebenarnya banyak sekali channel-channel untuk mencari informasi tentang ini. Ya mungkin ini tergantung pada calon korban, ya mau nggak mereka menanyakan orang berkompeten itu, Kak Novi. Sekarang sih Kak Novi, sebenarnya hubungin KJRI itu sekarang itu mudah sekali, mau ketemu siapa aja, mau konsultasi dengan siapa aja, gampang. Nggak kayak dulu Kak Novi, dulu itu beda. Kalau sekarang udah banyak perubahan. Makanya seharusnya Pak Agung yang lalu mengatakan kalau dulu kan cuma satu hotline-nya, sekarang ada 5 ini. Iya. Luar biasa. Sekarang itu banyak pakai HP juga gitu. Jadi tergiur oleh toko online atau bank yang mengatakan bahwa Anda mendapatkan uang segini-segini. Bahkan kalau di Indonesia pernah Anda mendapatkan mobil, dicek dealernya benar, Pak. Anda hanya membayar 20 juta. Si penipu tersebut memang kasih DP, Pak. Kasih DP atas namanya benar. Si modalnya pasien jauh hari, ya kan, dikirim ya. Saya mendapatkan mobil, tapi saya harus nebus ke rekening yang lain si penipu tersebut seharga mobil. Jadi ini seperti terputar-putar gaya modus atau penipuan seperti ini
ada muncul lagi Mama Mia tadi kan bilang ya itu sering gitu ya. Lalu tindakan apa Pak Agung yang kira-kira terpikir akan diambil karena ini termasuk dalam kasus pidana Pak ya? Betul. Ya, betul Kak Novi. Jadi sebenarnya bagi teman-teman yang mengalami, yang kurang beruntung dan mengalami menjadi korban ini, ya, ini sebenarnya bisa mudah diidentifikasi bagaimana cara melaporkannya. Jadi kalau memang pelaku itu kira-kira menggunakan nomor Indonesia, terus menggunakan rekening transfer Indonesia, ya, terus menggunakan Bank Indonesia, ya teman-teman bisa melaporkan ini tentunya ke pihak Indonesia, ya pihak Indonesia. Nah kalau teman-teman di Hong Kong ya mungkin bisa melapor ke KJRI melalui kami, melalui saya. Sebenarnya kami tidak bisa menerima langsung laporan itu Kak Novi. Kami hanya bisa meneruskan laporan itu ke Baris Krim. Ya, Baris Krim. Itu mekanisme seperti itu. Jadi teman-teman itu kalau mengadu KJRI kami bantu meneruskan. Nanti kalau memang bukti-bukti yang kita kirimkan itu cukup, mereka akan memproses dengan cara menghubungi korban. Mereka juga meminta kami di KJRI untuk mengambil keterangan korban. Dan apabila nanti sudah lengkap semua keterangannya, nanti pada waktunya jadwal persidangan, kami dari KJRI membantu akan persidangan online-nya. Kami siapkan di salah satu ruangan di KJRI untuk sidang online. Ini beberapa kali kami sudah lakukan. Itu kalau korban pelakunya dimungkinkan di Indonesia, kan? Terus bagaimana kalau pelakunya misalkan menggunakan misalkan Bank Hong Kong atau nomor Hong Kong atau beberapa aplikasi pembayaran Hong Kong. Nah teman-teman bisa langsung melapor ke kepolisian setempat di mana teman-teman tinggal dekat tempat tinggal yang terdekat dengan kantor polisi itu. Pasti kepolisian Hong Kong juga agak sangat cepat akan menerima pelaporannya. Iya. Pihak kepolisian Hong Kong sebenarnya juga menaruh concern yang tinggi, ya, perhatian yang tinggi terhadap permasalahan ini, karena sebenarnya menjadi korban bukan hanya teman-teman PMI, jadi para majikan atau para kakek atau nenek yang dijaga teman-teman PMI biasanya juga banyak menjadi korban karena mereka tidak begitu paham tentang transaksi online. Mereka menjadi sasaran para pelaku yang di Hong Kong. Iya. Begitu Pak Novi. Iya, menarik juga. Jadi bukan cuma PMI Kak Sam. Iya, bukan. Pak Agung. Bos-bos juga yang kurang lebih tergiur ini kena juga. Yang tergiur Iya, bisa. Itu emang ya. Makanya Kak Sam juga mesti harus hati-hati tuh. Itu udah Mama Mia. Pak Agung, saya mau nanya, ini kan modus-modus begini kayak seperti transfer ke Indonesia, ya nggak? Apakah polisi, misalnya dia transfer ke Indonesia pasti akunnya pasti valid kan ya? Apakah nggak bisa dilacak gitu ya nggak? Diambilnya kapan atau di mana? Dia mungkin mungkin ambil ini nggak mungkin ke bank, Pak, pasti lewat ATM, ya nggak? Iya. Nah, itu bisa dilacak atau bagaimana? Atau polisi di Indonesia tuh sampai mana gitu penyidikannya gitu? Bisa banget Kak Sep, bisa banget. Ya, jadi biasanya pelaku ini menggunakan banyak rekening. Rekening ini bagaimana cara membukanya? Kak Sam tahulah bagaimana pembukaan rekening di kita itu kan sangat mudah ya. Mungkin nggak seperti di Hong Kong pembukaan rekening itu sangat detail dan peraturannya banyak sekali, kelengkapan yang harus dilengkapi. Nah, karena di kita itu mudah sekali membuka rekening, para pelaku ini sudah mengantongin ribuan rekening yang digunakan sebagai penampungan. Dan rekening-rekening itu nggak semuanya adalah milik daripada pelaku. Ada sebagian rekening-rekening yang mereka beli, ada rekening-rekening yang mereka buat untuk misalkan orang-orang yang perlu bantuan. Itu mereka bisa miliki rekening itu. Misalkan untuk penyaluran bantuan-bantuan sosial,
mereka bisa aja mengirimkan uangnya cash kepada orang yang dibantu, tapi rekeningnya mereka yang pegang, ATM-nya mereka yang pegang. Nah, rekening itu bisa digunakan salah satunya sebagai penampungan. Jadi mereka juga sangat cerdik, Pak Novi, ya, bagaimana mengambil uangnya. Jadi ketika para calon ini mengirimkan uang, sudah mengirim transfer, 5 menit transfer dari sini, 5 menit mereka di Indonesia segera mengambil uangnya, tidak menunggu waktu berhari-hari. Jadi 5 menit cek sudah transfer, mereka cek di ATM-nya ada, langsung diambil. Jadi uang keluar, dan biasanya diambilnya, misalkan rekening dibuka di Jakarta, dibuka di Lampung, ngambilnya tidak di daerah Jakarta atau Lampung, bisa diambil di Papua, bisa diambil di Manado, atau di Sulawesi, jadi tempat lain. Itu untuk mengkaburkan daripada transaksi sebenarnya. Nah, mereka siapa yang ngambil, ya jaringan mereka. Jadi karena ini jaringan, kelompok jaringan, tidak satu orang yang beroperasi. Ada sebagai operator, ada sebagai pembuka rekening, dan ada sebagai pengambil uang. Begitu Mas. Beberapa hasil penyelidikan memang didapatkan pelakunya dengan mudah ketika mereka memang mengambil uangnya di ATM. Kalau kita mau menelusuri rekening tersebut, ini agak susah, Kak Sen. Biasanya rekening ini seperti yang saya sebutkan tadi didapat dari hasil manipulasi atau membeli rekening orang lain. Jadi ketika kita telusuri rekening ini, yang bersangkutan biasanya, Pak, saya nggak tahu rekening itu sudah kami dibukakan rekening itu oleh si A, si B, mereka setiap bulan ngasih saya sekian-sekian, biasanya itu salah satunya, Kak Sen. Jadi mereka punya rekening tapi tidak pernah megang. Nah, itu salah satu kesulitannya. Tapi dari situ juga sebenarnya bisa dites, ya, artinya memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Makanya tidak mudah bahwa yang mempunyai rekening itu otomatis pelaku, tidak selamanya begitu, Kak Novi, Kak Sen. Oh, iya. Jadi sebabnya begini Pak Agung, karena kan ini kan sekarang kan zamannya zaman teknologi. Jadi istilah itu pengambilan ATM segala macam, sebetulnya saya rasa juga pembuatan rekening account di Indonesia itu seharusnya diperketat, ya nggak istilahnya. Itu yang saya sampaikan tadi, Kak Sen. Iya. Soalnya saya perhatikan kayak di mainland China, ya, itu kalau untuk mau nyolong gini mereka pasti ketangkap itu dengan adanya di ATM itu dipasangin kamera, ya nggak istilahnya bisa ngelihat tampang mukanya bagaimana, ya nggak segala macem. Iya, saya mungkin perlu saya info juga. Sebenarnya bukan hanya di Hong Kong dan Indonesia aja yang mengalami ini. Jadi ada beberapa laporan warga negara China maupun warga negara Taiwan itu juga menjadi korban. Tetapi pelakunya adalah jaringan China, ya, yang beroperasi bukan dari China. Mereka bisa beroperasi dari luar, di Indonesia, di Pluit, di Kapuk. Mereka menyewa sebuah rumah besar untuk menjadikan desa tempat operasi. Sasaran mereka adalah biasanya adalah orang-orang yang sering bepergian, yang sering melintas negara, ya. Mereka sering bepergian, mereka jadi sasaran karena mereka mereka memahami bagaimana kebiasaan mereka. Banyak, jadi bukan hanya teman-teman PMI atau orang-orang tua saja, bahkan orang sana pun juga menjadi korban. Oke. Pak, selain saya mau nanya, selain ini di penipuan seperti ini, apakah ada yang lapor mengenai jual menjual lewat Facebook gitu online? Pak, saya ditipu, barang saya udah beli kok, udah ditransfer kok barangnya nggak dikirim gitu, ada nggak yang kayak gitu? Oh, banyak Kak Sam, itu banyak, ya, itu banyak, itu hampir sama kalau itu, ya, artinya pelaporannya mungkin hampir sama seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, bagaimana cara melaporkannya kalau ada hal seperti itu? Bisa dilihat saja, Kak Sam. Jadi platform yang digunakan itu platform apa, terus kontak nomor mana, transfer mana, itu kita bisa identifikasi.
kalau memang semua yang tadi saya sampaikan apabila menggunakan platform Indonesia, nomor Indonesia, Bank Indonesia, ya laporkan ke Indonesia, ke kita. Tapi kalau menggunakan platform atau aplikasi Hong Kong, ya laporkan ke polisi Hong Kong. Jadi di Hong Kong ini sebenarnya Kak Sam, sangat mudah juga untuk melakukan konsultasi. Teman-teman yang kira-kira membutuhkan konsultasi, mereka bisa telepon ke 18222 18222 ya. Itu adalah hotline ADCC. ADCC ini adalah anti deception coordination center. Ini diperuntukkan bagi orang-orang yang menjadi calon atau potensial korban. Mereka bisa telepon ke situ 24 jam untuk menanyakan apakah ini penipuan atau bukan. Nah, mereka akan menjawab. Mereka juga menyediakan beberapa pilihan bahasa Kanton, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Tagalog. Kita menyiapkan itu. Jadi teman-teman sebenarnya apabila mendengarkan acara ini dan kira-kira menerima tawaran-tawaran atau menjadi calon atau potensial korban, silakan aja menghubungi 18222 agar tahu apakah ini penipuan atau bukan. Itu Kak Sen. Oh, oke. Ya, ya. 18222 ADCC Pak Adi ya. ADCC namanya, ADCC, Anti Deception Coordination Center. Itu yang ada di Hong Kong. Ini apapun yang dicurigai, misalkan kalau kita mau belanja online atau belanjaan kita nggak nyampe, itu kita bisa ke telepon tersebut. Oke. Bisa konsultasi. Yang bermodus asmara tadi bagaimana Pak? Selama itu penipuan judulnya deception Pak, penipuan bisa disebut juga. Oke. Ya. Tentunya juga bisa konsultasi di nomor-nomor pengaduan kita ya Kak Novi. Nomor kita juga tetap membuka pelayanan pengaduan. Iya, mungkin sebaiknya sebelum ke ADCC ke konsulat atau bagaimana Pak Agung ya? Ke delegasi Pak Agung. Silahkan. Saya juga sering menerima itu. Tetapi kalau teman-teman mungkin lebih pengen lagi detail ya silahkan ke 1822 atau ke kita juga monggo. Dilanjutkan langsung ke kalau terjadinya di Hong Kong berarti ke ADCC itu tersebut Pak ya. ADCC. Iya. Ini ada berita dari Direktur TV Deksus Barreskrim Polri Brigjen Pak Wisnu Hermawan tentang membeberkan modus operandi penipuan investasi bodong suntik modal alat kesehatan. Itu korban 1,3 triliun. Jadi mereka menjanjikan keuntungan kepada korban itu 10-30%. Ini di Indonesia juga terjadi lagi. Dari yang lalu first travel, umroh murah, ya kan. Sampai kayaknya luar biasa itu anak muda dia ya. Jadi Pak Wisnu di sini mengatakan memberikan contoh satu paket misalnya 2,1 juta rupiah dapat keuntungan 650.000 per box. Namanya pesen 10 box 21 juta. Karena teriming-iming oleh keuntungan 600.000, pengen cepat dapat uang, ya kan? Tapi yang ada tertipu, kan seperti itu ya. Jadi ini merajalela. Ini jadi kayaknya di zaman milenial ya, penipuan seperti ini. Ini cuma lewat WhatsApp loh Pak. Iya betul Pak, betul. Penipuan ini mereka cuma melalui random ya, nomornya siapa dia dapat. Saya suka heran ya Pak, satu hal, kenapa saya dapat kiriman ini yang patut disangka provider atau siapa ya, kok saya dapat kiriman Anda mendapatkan hadiah dari Shopee misalnya, toko online ya atau apa, kok dapatnya ke nomor saya gitu dengan hubungi Shopee seolah-olah sah banget gitu. Jadi bukan bercanda. Dari mana mereka dapat sumber menurut Pak Agung pendalaman ya Pak? Nomor itu sebenarnya kan random, dia banyak sumbernya Kak Novi. Kak Novi ini kan mungkin juga salah satu yang kita bisa curigai adalah aplikasi.
kita ini sebenarnya enteng sekali untuk mencantumkan nomor kita untuk aplikasi-aplikasi yang tidak perlu. Nah, itu salah satu sumber ya. Ada beberapa aplikasi aplikasi yang bisa menyerap data daripada si pemilik handphone tersebut. Nah, kumpulan-kumpulan nomor ini biasanya ini juga menjadi barang dagangan kan, namanya di dark web. Itu nomor-nomor curian ini bisa diperjualbelikan, bahkan kopi KTP dan sebagainya itu juga diperjualkan di dark web. Makanya jangan heran kalau dari mana dapatnya nomor kita. Nah, itu nggak bisa lagi kita bendung, karena di era ini kan nomor kita udah saling terbang kemana aja. Kita nggak bisa salahkan juga provider secara langsung, karena bukan provider yang misalnya memberikan nomor kita. Tetapi sebenarnya ada beberapa saran dari provider. Apabila menerima hal seperti ini kan kita bisa lapor sebenarnya. Block and report kan biasanya ada. Kenapa block report? Kan ada itu pilihannya. Misalkan kita block dan report biasanya ada pilihannya. Karena ini spam atau karena ini dicurigai suspicious number. Block and report ya. Iya Pak Agung ya. Block dan report ya. Halo, Pak Agung. Ini Pak Agung rasanya terputus. kayaknya terputus. Tunggu bentar. Halo Mbak itu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar Mbak. Pak Agung waalaikumsalam warahmatullahi sedang terputus. Ada pernah terputus secara asmara Mbak. saya itu kan orang-orangnya saya itu jomblo ya, kesepian. Begitu kenalan, dia kayak apa Mbak Ipung pernah dijanjiin mau dikawinin? Jonas ngenes. Enggak sih, saya tuh coba loh, coba bahagia. Iya. Zaman langsung ya, enggak ya. Ya selamat malam. Coba bahagia. Sebelum terhubung dengan Pak Agung kembali, mungkin Ibu ingin menyapa teman-teman dulu atau ingin menyampaikan sesuatu. Mungkin nyapa aja ya teman-teman. Ya udah pindah sekarang di Cihouse. Sebenarnya sulit sih. Jadi kalau di dapur susah, terus ini Imam itu baiknya minta ampun. Ini suruh di ruang tamu, terus beliaunya masuk ke kamar. Iya. Kita sudah terhubung dengan Pak Agung. Sudah tersambung lagi dengan Pak Agung ya. Tadi terputus. Malam Pak, Assalamualaikum. Ya maaf terputus, maaf. Lobek. Itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya. Pak, ini Kapan hari saya chatting sama Pak Agung, saya dipanggil Mas loh Pak. Loh, Pak saya ini seorang ibu kok dipanggil Mas aja sih. Ya Allah. Pak Agung. Saya nggak konsentrasi. Pak Agung, Mama ini Mbak Ipung mau melapor katanya. Kalau saya dijanjiin palsu berondong gimana lapornya? Nah itu lapornya ke Kak Novi aja itu. Bener. Itu saya menyediakan hotline ya itu. Saya menyediakan hotline. Satu ya nomornya. Enggak, saya nggak mungkin kena tipu. Saya kan coba bahagia. Nggak mungkin kena tipu. Ya, itu dengerin ya. Tadi ini tadi tentang itu ya, kasus-kasus penipuan seperti itu ya. Enggak, kita sedikit ke menggok sedikit tentang topik tentang teman-teman kita yang mengalami kekerasan dan mereka itu tidak punya keberanian. Di era seperti ini heran ya kok bisa-bisanya masih ada kecolongan teman dianiaya tanpa bisa minta bantuan teman ataupun dan hotline yang harusnya kan sebelum pemberangkatan itu harus dibekali kan dari PT. Nanti kalau kamu mengalami ini harusnya kamu menghubungi ini kan, gitu harusnya itu sudah ada ya.
sebelum penerbangan, tapi kenyataannya masih ada aja korban yang seperti ini. Gimana ini Pak Agung? Iya, betul Mbak Kak Ipung kita panggil ya. Jangan Mas Ipung. Jangan lah Pak. Nah, dari misalkan dari ribuan atau 150 ribuan pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong, sangat mungkin sekali masih ada teman-teman yang mengalami hal seperti ini. Meskipun persentasenya itu nggak besar, tapi tetap ada. Nah, kenapa bisa terjadi? Ya tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Ipung ya. Teman-teman ini yang mengalami hal seperti ini biasanya ada beberapa hal yang mendorong. Yang pertama adalah komunikasi ya. Komunikasi. Mereka, para korban ini tidak mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu tentunya bagaimana berkomunikasi dengan pemberi kerja atau majikan pertama. Terus kedua, komunikasi dengan teman-temannya, kanan kirinya. Terus komunikasi dengan agensinya. Yang terakhir komunikasi dengan konsulatnya. Nah, teman-teman yang menjadi korban ini biasanya tidak mempunyai komunikasi yang baik tentang itu. Nah, di luar itu ada hal yang sangat prinsip sebenarnya adalah benar-benar mereka tidak mempunyai kemampuan bahasa yang baik, yang bisa diterima oleh pemberi kerja dengan baik. Jadi sebagai informasi Kak Novi, Kak Sam, dan yang lain juga bahwa ada memang teman-teman yang diberangkatkan ke sini tidak dibekali dengan bahasa yang cukup. Ya, ke Hong Kong kan dengan sudah sangat jelas bahwa harus mempunyai kemampuan salah satu antara bahasa Inggris atau Kantonis. Itu yang harus benar-benar dikuasai. Nah, kalau dua ini nggak kuasai, bahasanya masih misalkan mengandalkan bahasa Google, inilah masalahnya. Ini akan menjadi masalah atau pangkal masalah, keributan-keributan kecil yang ujung-ujungnya nanti akan berakhir ke pemukulan. Karena misalkan sudah bahasa sudah dijelaskan tidak paham, pasti akan ada pihak-pihak yang dongkol, akhirnya sudahlah main tangan, main kaki, main pukul. Inilah yang terjadi. Nah, untuk teman yang kemarin sempat diceritakan oleh Kak Ipung itu, saya sangat sayangkan. Sebenarnya ada bekas-bekasnya ya yang masih terlihat. Itu bisa dilaporkan sebenarnya. Bisa dilaporkan dan biasanya kepolisian Hong Kong cepat menangani untuk kasus-kasus seperti ini. Mereka juga malu ya. Mereka juga malu sebenarnya kalau seandainya ada orang warga Hong Kong yang masih berkelakuan barbar seperti menyiksa, memukul. Mereka malu. Mereka akan cepat menangani. Dan ini sudah kita buktikan beberapa kasus. Mereka habis lapor langsung dijemput. Jadi pelaku langsung dijemput di rumahnya, diambil semua CCTV, diambil semua putih-putihnya, dan beberapa orang di rumah itu juga diambil. Ada kita pelapornya masih di situ, mereka langsung jemput. Karena apa? Kasus-kasus penganiayaan membutuhkan kecepatan penanganan supaya bukti-bukti yang ada itu masih terlihat dengan jelas. Nah, setelah mereka menjemput, biasanya mereka juga mengajak korban ini langsung ke rumah sakit untuk divisum. Makanya teman-teman yang dianiaya itu disarankan secepatnya untuk datang ke polisi supaya polisi itu segera bisa mengambil visum dan ada buktinya. Nah, supaya nanti dalam peradilannya cukup bukti yang bisa menjerat pelaku. Nah, kalau kita kurang bukti, ini akan menyusahkan korban. Biasanya proses pengadilannya akan panjang dan ujung-ujungnya kemungkinan bisa kalah ketika buktinya kurang kuat. Begitu Kak Ibu kira-kira penjelasan saya. Iya, saya pikir itu harusnya temannya itu langsung masalah komunikasi ini bisa bermacam-macam ya, bisa bahasa kantornya lemah, kemudian orangnya juga tertutup atau nggak punya self esteem ya, nggak punya confidence gitu, nggak punya percaya diri, keberanian maksud saya di sini. Karena keberanian itu teman-teman nih harus mengingat bahwa siapapun anda harus punya keberanian kalau anda benar. Betul. Itu yang selalu kami sampaikan Kak Novi. Dalam setiap kesempatan ketemu teman-teman PMI, kami selalu bilang, please speak up, please berani ngomong no, berani ngomong tidak, selalu. Kenapa? Karena orang Hong Kong ini ketika kita tidak mengatakan tidak, kita diem saja, dianggap perlakuan mereka itu bisa kita terima. Gitu. Jadi Hong Kong harus berani mengatakan tidak. Memang mengatakan tidak itu tidak harus membentak, harus dengan keras.
cukup dengan tegas, bahasa sopan, no, pasti mereka juga akan jaga jarak. Tetapi kalau kita diam saja, kita permisif dengan tindakan yang mereka lakukan, akan berulang biasanya. Ini terjadi pada teman-teman yang menjadi korban pemukulan. Gitu kan, Novi. Iya, iya. Kan itu Mbak, yang sangat kita sayangkan itu mbaknya itu ibaratnya udah jatuh tertimpa tangga kayak gitu ya, sudah dianiaya seperti itu, terus berusaha melupakan, sudahlah beliaunya ikhlas gitu, terus mendapatkan majikan yang baru. Dan itu pun visa nggak bisa turun. Imigrasi Hong Kong tidak percaya sama Mbak itu loh. Bukti-bukti itu sudah disetor ke imigrasi bahwa saya dianiaya. Itu laporan majikan saya itu nggak benar gitu. Itu foto-foto itu, Mbak. Foto-foto itu dibawa sama majikan kedua. Ini anak ini nggak benar seperti yang dikatakan majikannya ke kamu. Beliau ngomong ke petugas imigrasi. Terus petugas imigrasi itu tetap nggak apa-apa, tetap nggak bisa turun visanya, ini mbaknya harus pulang dulu ke Indonesia after 1 bulan atau 2 bulan baru balik lagi gitu, nanti saya proses visanya seperti gitu. itu kan. Jadi saya bisa sampaikan begini, bukti yang disampaikan itu bukan cuma dengan foto-foto saja. Kalau dengan foto-foto saja kan tidak lantas meyakinkan pihak imigrasi bahwa yang menganiaya itu adalah majikan lama. Buktinya apa kalau itu yang menganiaya majikan lama? Nggak ada kan? Ya. Nah, makanya cara harus lapor katanya ya, Mbak. Iya, melapor ke polisi, biar polisi yang nanti menjelaskan bahwa itu benar-benar penganiayaan. Dari mana penjelasannya? Yaitu berita acara pemeriksaan, proses pengadilan itu akan menjelaskan. Biasanya teman-teman yang menjadi korban kasus, misalkan kasus pemukulan, penganiayaan, bahkan kasus pemerkosaan, ini diberikan hak untuk mencari majikan baru. Dan sudah berapa kali kami mendampingi teman-teman yang menjadi korban bisa bekerja lagi, meskipun nanti proses persidangannya tetap berlangsung. Nanti ketika ada sidang, yang bersangkutan dipanggil. Ini diberikan. Tetapi kalau yang bersangkutan tidak pernah melapor, dianggap tidak ada kasus. Betul. Gitu. Iya. Sampai mbaknya ini ketemu teman pun juga teman yang apa ya, nggak bisa menjadi pahlawan dia gitu, Mbak. Ya, melihat banyaknya organisasi teman-teman ini membela teman, sampai ada yang teman seperti ini sangat-sangat kita sayangkan. Mbak ini ketemu teman itu bilang gini, Pak, sudahlah Mbak, kamu keluar aja dari situ, nggak disuruh melapor, cuma disuruh keluar saja dari situ, suruh ngebreak maksudnya gitu. Nah ini Mbak ini sangat-sangat sudah, mbaknya ini baru pemula di sini, baru kontrak pertama kali ke luar negeri. Satu, keduanya beliau itu saya nangis, Pak. Saya kasihan, saya seorang ibu ya, saya mengalami bagaimana meninggalkan anak. Beliau bertahan disiksa seperti itu karena anaknya 5 loh, Pak. Jadi ini di sini pesan moralnya, bagaimana beliau bertahan disiksa, disiram air panas karena beliau memperjuangkan anaknya 5. Sampai dia cerita seperti itu, sampai saya juga seorang ibu ya, saya hancur hati saya. Ya Allah, sabar ya Mbak, mudah-mudahan nanti sudahlah, kita kan sebagai orang beriman, kita yakin ada Tuhan tuh nggak tidur, pasti akan tahu bagaimana perjuanganmu nanti, insya Allah akan baik, akan indah pada waktunya. Setelah itu saya mensupport aja. Kak Ibu, saya boleh bertanya nggak? Saya boleh bertanya. Ya Pak. Bagaimana hubungan atau komunikasi yang bersangkutan dengan agensi selama bekerja di sini? Ada Mbak, ada. Jadi beliau katanya melapor. Nah, semula itu yang nyiksa itu 3 orang Pak. Jadi kakak ipar sama adik ipar. Ya Pak. Cerita itu dulu. Saya tanya bagaimana komunikasi dengan agensi? Apakah rutin dia melaporkan? Apakah dia pernah melaporkan kejadian penganiayaan ini kepada agensi? Pernah Pak, beliau bilang pernah. Dan itu ada agensi, ada tindakan, terus agensi juga menelpon majikan. Akhirnya penganiayaan yang dari yang muda-muda itu berhenti, tinggal yang mertuanya, yang tua itu. Sampai disiram air loh Pak, kakinya yang Bapak lihat itu disiram air panas. Ya, itu sebenarnya ya, kalau sudah ada komunikasi itu ya, nggak ada tindak lanjut daripada agensi ya, itu kan stop ya, itu stop, artinya harusnya
agensi menanyakan lagi, ya mengikuti lagi kondisinya. Bagaimana? Apakah masih ada penyiksaan atau pemukulan? Kalau ada, agensi harus mengambil langkah-langkah cepat. Misalkan ya membutuhkan keluar untuk melaporkan kepada polisi, jangan keluar untuk persidangan. Itu salah. Jadi harus ke polisi segera membawa. Nah, nanti selanjutnya pihak agensi bisa menghubungi kami di KJRI untuk bantuan backup, atau teman-teman agensi tersebut mendampingi yang bersangkutan di kantor polisi. Itu memang kewajibannya. Karena salah satu kewajiban agensi dalam kode etik yang dibuat bersama antara agensi dengan KJRI adalah membantu teman-teman pekerja migran apabila ada masalah. Wajib hukumnya. Kalau mereka tidak mau membantu, ya kami tidak akan menjadikan mitra. Kami akan coret mereka, kami akan tarik agregasinya dan tidak akan jadikan mitra kembali. Menjadi mitra tapi mereka tidak bisa membantu. Sebenarnya kalau ada laporan dari yang bersangkutan kepada pihak KJRI dan kami merasa bahwa agensi itu tidak melakukan usaha-usaha maksimal, kami juga bisa berikan teguran, Kak Novi. Betul, Pak. Mohon sangat mohon untuk agennya itu disuntik. Ya, sebaliknya Kak Ipung. Jadi kami mengharapkan peran serta teman-teman apabila ada kejadian seperti ini segera melapor supaya ada tindakan-tindakan segera. Jangan menunggu menjadi korban, jangan menunggu pulang ke Indonesia baru melapor. Itu sangat sulit untuk kita ikuti. Gitu. Oke. Baik, Ipung ya sudah ditampung. Terima kasih sudah sharing ke kita. Mudah-mudahan ada perbaikan ya. Simba juga dapat majukan, dapat visa dan lain sebagainya. Amin. Ya, Pak Ipung. Terima kasih. ya Pak. Assalamualaikum. Salam. Oke, para Kita pendengar. di satu waktu. Oke, para pendengar, ya waktunya cepat sekali ya. Kita udah 1 jam nih lewat nih ya. Dan seperti Pak Agung bilang ya, beranikan diri ya, melapor kalau ada penganiayaan atau dipukul segala macam ya, lapor ke KJRI atau lapor ke polisi. Ya, atau lapor ke agensi dulu ya, ke agensi tidak menanggapi baru nanti lapor ke KJRI ya. Betul sekali Kak Sam, betul. Ya. Jadi marilah sama-sama baik pekerja migran sendiri, agensi dan KJRI untuk terus saling berkomunikasi. Komunikasi yang reguler, konsultasi yang terus-menerus itu akan menghindarkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Lebih baik bicara di awal, jangan malu, jangan takut daripada menjadi korban kemudian. Betul. Beranilah berkata tidak terhadap hal-hal yang dilakukan majikan yang dianggap itu merugikan dan tidak sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang ada di Hong Kong. Berani katakan tidak. Jadi jangan takut gitu Kak. Iya. Iya, itu betul banget. Ngomong-ngomong, Pak Agung ada seminar ya minggu ini ya? Ya, tanggal berapa, Pak? Seminar Agung, Pak. Bukan seminar ini ya, mengenai penipuan ini, Pak. Kalau saya nggak Zoom, belum di Zoom ada. atau di mana? Saya belum ada Pak, tapi kami ada kegiatan yang lain yang kemungkinan kegiatan yang kemungkinan kami bisa masukkan beberapa pesan-pesan termasuk ya isu-isu penipuan ini Pak. Mengenai Zoom belum ada Ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Terima kasih banyak Pak Agung Wahyudi atas pencerahannya. Jadi kita semakin tahu banyak, teman-teman semakin tahu banyak. Sampai ketemu lagi bulan depan, Pak Agung Wahyudi. Salam Terima sehat. kasih Kak Novi. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak Agung. Wabarakatuh. Salam sehat. Ya, Salam sehat semua. sampai jumpa. Baik. Sampai jumpa, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.